8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan, penyertaan Tuhan di dalam minggu-minggu ini. Sehingga kita bisa beribadah kembali, itu semua anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Mari kita tenangkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Arahkan pikiran hati kita di hadapan Tuhan. Siapkan hati untuk sungguh-sungguh menyembah Dia, Allah yang kudus. Tanggalkan segala pergumulan masalah. Tanggalkan semuanya yang menghalangi untuk kita beribadah hari ini. Biar hanya Dia yang kita tinggikan. Hanya Yesus yang kita sembah di tempat ini. Kita bersama, kita mau sembah kita Allah kita yang luar biasa itu. Yes Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Dekat dengan semua yang memanggilmu. Yes Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan
hidup kami untuk menyembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah, Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya, Yesus. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus. Kau yang layak. Kau Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Haleluya. Kau yang layak. Wah Tuhan. Wah Yesus. Kami sembah Kau, Yesus. Hanya Kau Allah dalam hidup kami. Hanya Kau yang layak disembah. Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Yahweh yang kudus, kami sembah Kau. Selamanya Kau Allah dalam hidup kami. Selamanya Kau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Kebesaran-Mu Tuhan melampaui segalanya. Kedahsyatan-Mu melampaui segalanya Tuhan. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, hanya Kau Tuhan. Kau yang layak, 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 Kau yang layak Kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya.
Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami andalkan. Di luar Tuhan kami tidak bisa lakukan apa-apa Tuhan. Engkaulah sumber, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan, kami hanya mengandalkan Yesus saja. Bahwa kami terus untuk melekat dengan Tuhan. Bahwa kami terus untuk bisa Tuhan tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Yes Tuhan. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Benar Yesus. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bawa lagu ini dari awal. Sama-sama katakan. Tuhan yang setia. Hanya Engkau pribadi yang setia terhadap hidup kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Engkau satu-satunya tempat pengharapan kami. Sama-sama dengan segenap hati katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan sekali lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang selamat kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sembah Dia. Haleluya. Roh Kudus, lawat umat-Mu. Mari bebaskan roh-Mu. Mari arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang mulia, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia Tuhan yang mengerti keberadaan kita. Mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Oh, kami sembah Kau, sembah Dia. Come on, bebaskan roh-Mu, nikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus, lawat umat-Mu. Roh Kudus, pulihkan umat-Mu. Roh Kudus, merdekakan umat-Mu. Segala kuk kami patahkan dalam nama Yesus. Segala belenggu yang dipasang oleh kuasa kegelapan dipatahkan dalam nama Yesus. Kami sembah Kau. Come on, come on, sembah Dia dengan segenap hatimu. Sembah Dia. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Kau Allah yang kudus, Kaulah yang ditinggikan. Kau Tuhan yang mengasihi kami, Kau Tuhan yang menyelamatkan kami, Kau Tuhan yang punya rencana atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Bersyukur padamu, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Holy Spirit God, Roh Kudus, penuhi umat-Mu, lawat umat-Mu, sembuhkan umat-Mu, bebaskan umat-Mu. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku
sembah, Kau yang ku sembah. Oh Tuhan, hanya Kau Tuhan, Kau yang ku sembah. Oh Tuhan, kami ada hanya untuk menyembah Engkau. Kami diciptakan hanya untuk menjadi penyembah. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Yesus, Yesus, Yesus. Mari nikmati hadirat Tuhan. Biar di hadiratnya kita merasakan kasih-Nya. Biar di hadiratnya kita izinkan Tuhan memulihkan hidup kita. Biar di hadiratnya Tuhan bawa kita kembali kepada kasih kita yang semula. Ingat masa-masa di mana Engkau pernah mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan. Saat itu tidak ada hal yang lebih penting bagi kita selain bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih nikmat selain kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Mungkin itu sudah lama hilang dari hidupmu. Izinkan pagi hari ini Tuhan kembalikan itu. Di mana masa-masa Engkau menikmati Tuhan, di mana masa-masa Engkau bisa merasakan detak jantungnya Tuhan, Engkau bisa merasakan perasaannya Tuhan. Holy Spirit. Tuhan katakan, Aku akan mengembalikan kasih mula-mula itu kepada umat-Mu. Aku akan bawa mereka kembali mencintai Aku saat pertama mereka mengenal Aku. Buka hatimu, izinkan Tuhan memulihkan engkau. Oh, jangan izinkan kekecewaan membelenggu engkau. Jangan izinkan ketakutan membelenggu hidupmu. Jangan izinkan ketakutan itu membuat engkau gak bisa mengalami kasih Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit God, Holy Spirit God, fill our soul. Izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus memulihkan engkau. Haleluya, 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 haleluya. Ingin selalu bersekutu denganmu. Nikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat. Rasakan Dia sedang menjamah hati. Biarkan Roh-Mu. Rasakan Dia sedang memeluk engkau kembali dengan kasih-Nya. Sungguh indah bersama. Ku ingin ini kerinduan kami Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Hanya Roh-Mu yang memulihkan kami. Ku ingin selalu bersekutu. Beberapa orang sudah mulai dilawat Tuhan. Buka hatimu, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan puaskan engkau dengan hadirat-Nya. Come on,
Bawa kami terus berserah dengan Engkau. Jesus, I love you, Lord. I love you so much. Jesus. Kami rindu pribadi, lebih dari apapun. Jesus. Jesus. Mengenal hati kami, Tuhan. Sekalipun kami sering melukai hati-Mu, seringkali kami mengecewakan Engkau, tapi Kau tahu di dalam hati kami yang paling dalam kami sangat mengasihi Engkau. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Pulihkan kami, pulihkan kami. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. I love you, I love you. Pulihkan kami umat-Mu, Tuhan. Kami gak mau kehilangan kasih-Mu yang mulai itu. Bahwa kami kembali kepada kasih-Mu yang mulai itu. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, melawat pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Roh-Mu sedang bekerja. Roh-Mu sedang bekerja. Terima kasih, Bapak. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Katakan isi hati-Mu, Tuhan. Lembutkan hati kami, biar kebenaran itu yang memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada. Selamat datang di dalam ibadah MDC Tulungagung. Saudara bukan orang asing di tempat ini. Saudara, tadi pagi ketika saya doa, saya masuk dalam hadirat Tuhan. Di tengah-tengah penyembahan saya, Tuhan bilang gini, coba ingat kembali masa-masa di mana engkau baru jatuh cinta terhadap saya. Saat itu bagimu, aku itu menjadi segalanya. Tidak ada yang satupun yang sanggup membahagiakan dirimu selain pribadiku, kata Tuhan. Dan saat itu, hidupmu tidak seenak sekarang. Kau tidak punya apa-apa, kau tidak punya siapa-siapa, tapi kamu sangat bahagia. Tidak ada ketakutan sedikit pun.
bisa merasakan pribadiku di dalam setiap langkah hidupmu, kata Tuhan. Tapi hari-hari ini seringkali ada yang menggantikan hidupku. Engkau izinkan ada sesuatu yang membahagiakan dirimu selain aku. Engkau izinkan ada sesuatu yang membuat dirimu nyaman selain pribadiku. Sesungguhnya itulah berhala, kata Tuhan. Dan aku mau pulihkan itu dalam hidupmu dan dalam hidup jemaatmu, kata Tuhan. Tuhan mau bawa kita kembali kepada kasih yang mula-mula itu, di mana tidak ada lagi yang berharga bagi kita melebihi Tuhan. Tidak ada lagi yang mempesona hati kita selain Tuhan. Tidak ada lagi tempat yang paling nyaman dan aman bagi kita selain hadirat Tuhan. Dan saat itu ketakutan sudah tidak ada lagi, keraguan tidak ada lagi, dan kita bisa merasakan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan kita bisa mendengar suaranya lewat impresi dalam hidup kita. Ketika kita mau membuat keputusan, kita bisa tahu ini maunya Tuhan, ini kehendaknya Tuhan dalam hidup saya. Ketika engkau kembali kepada kasih yang mula-mula, saat itulah kita bisa menghadapi masa-masa sulit ini dengan benar. Saat itulah engkau bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Saat itulah kita bisa merasakan damai sejahtera yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Tidak ada ketakutan dalam hati kita, tidak ada keraguan, dan kita bisa menatap masa depan dengan penuh keyakinan bahwa ada Tuhan bersama dengan aku, yang tidak pernah meninggalkan aku, yang mencukupi segala kebutuhanku. Amin. Mari saudara, sepanjang bulan ini kita sudah belajar tentang refresh atau disegarkan. Saya betul-betul merasakan bagaimana Tuhan menyegarkan saya sepanjang bulan ini ketika saya mengulang-ulang kembali khotbah yang sudah saya sampaikan di rumah. Saya dengar kembali, saya renungkan, saya coba praktekkan, saya dengar kembali, saya renungkan, saya praktekkan. Tanpa sadar Tuhan bawa saya kembali kepada masa-masa di mana saya baru-baru jatuh cinta dengan Tuhan. Karena itu setiap khotbah itu saudara jangan berlalu begitu saja. Kita bersyukur ada YouTube. Semua yang ibadah kita ini kita masukkan di YouTube saudara. Channel MDC Tulungagung. Saudara bisa ikuti kembali. Setiap hari saya kirimkan potongan-potongan 1 menit. Poin-poin yang sangat penting. Saya kadang dengar itu bisa sampai 20 kali. Sampai itu merasuk kepada pikiran, masuk kepada jiwa. Sampai saya bisa berjuang untuk melakukannya. Sampai itu menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Dan saat itulah saudara nanti bisa merasakan ada kelepasan. Saat itulah kita bisa merasakan ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Saat itulah saudara nanti bisa merasakan tidak ada keraguan menatap hari esok. Tidak ada peluang dalam hati ingin mengandalkan orang lain, tapi betul-betul bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dan saat itulah sukacita itu mengalir dalam hidup kita. Saya rindu kita masih punya waktu beberapa hari ini, biar jiwa kita, roh kita disegarkan oleh Tuhan. Kita mengalami kesegaran itu. Renungkan firman itu, sampai firman itu masuk ke dalam jiwa kita dan mengendalikan hidup kita. Sepanjang bulan ini kita berbicara sebenarnya tentang relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Coba mengajak kita membaca Kejadian 18 ayat 17 sampai 18. Sudah ada di layar LCD. Sama mengajak kita membaca bersama-sama dengan suara kita sampai telinga kita mendengar, jiwa kita merekam, masuk ke dalam jiwa kita mengolah,
menjadi karakter kita, menjadi pola pikir kita, menjadi perkataan kita, menjadi tindakan kita, dan menjadi karakter kita. Dan itu akan menentukan masa depan kita. Kejadian 18 ayat 17 sampai 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Saudara, sepanjang bulan ini kita belajar bagaimana disegarkan lewat hubungan dengan Tuhan. Karena tidak ada cara lain untuk jiwa kita ini disegarkan selain terkoneksi dengan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Lampu ini bisa menjadi berkat, menerangi kita ketika dia terkoneksi kepada sumber listrik. Setinggi apapun watt dari lampu ini, semahal apapun lampu ini, tanpa dia terkoneksi dengan sumber listrik, lampu ini tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, dan tidak ada manfaatnya. Dia hanya bermanfaat ketika dia terkoneksi dengan sumber listrik. Begitu juga dengan hidup kita. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, secantik apapun kita, seganteng apapun kita, kalau saudara tidak terkoneksi dengan Tuhan, sang sumber kehidupan, sesungguhnya kita ini tidak bernilai. Kitab Mazmur katakan manusia itu dalam segala kemuliaannya sama seperti hewan yang harus dibinasakan. Jadi ketika kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, kita tidak ubahnya seperti hewan. Oleh karena itu sepanjang bulan ini kita belajar bagaimana kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Minggu pertama kita sudah belajar bagaimana disegarkan dalam keheningan. Nanti saudara bisa lihat lagi di channel YouTube kita. Bagaimana di tengah-tengah keheningan itu kita bisa merasakan Tuhan. Dunia ini sudah terlalu berisik. Hidup kita ini sudah terlalu berisik dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sehingga kita tidak lagi mengerti apa maunya Tuhan. Sehingga kita tidak mengerti lagi apa rencananya Tuhan. Sehingga kita mulai hidup dalam ketakutan. Dan kita mulai stres. Yang kedua, di minggu kedua kita sudah belajar bagaimana waktu yang berkualitas yang menyegarkan. Dari 24 jam waktu yang Tuhan berikan sama kita, berapa jam kita berikan waktu yang berkualitas dengan Tuhan? Komunikasi yang berkualitas. Atau kita hanya memberikan kepada Tuhan sisa-sisa waktu kita? Kita hanya beribadah ketika kalau ada waktu sisa. Kita berdoa kalau kita ada waktu sisa. Kita ibadah harian kalau ada waktu sisa. Sisanya kita pakai untuk hal-hal duniawi, bahkan untuk hal-hal yang gak penting. Tapi kita ingin mendapat yang terbaik dari Tuhan. Rasanya kok tidak mungkin. Kita sebagai manusia aja tidak mau diperlakukan seperti itu. Kita hanya memprioritaskan orang yang menjadikan diri kita prioritas. Apalagi Tuhan. Saudara hanya bisa disegarkan ketika saudara punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Bagi saya, waktu jam 4 pagi itu waktu yang sangat-sangat saya nanti-nantikan. Karena jam 4 sampai jam 6 di situ saya punya waktu yang sangat berkualitas dengan Tuhan. Saya menikmati Tuhan di situ. Minggu ketiga kita sudah belajar bagaimana perenungan yang menyegarkan. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita ini sangat menentukan kualitas hidup kita. Apakah yang kita masukkan berita-berita hoax? Apakah kita masukkan ke pikiran kita hal-hal negatif?
Apakah yang kita masukkan ke dalam pikiran kita ini kebencian demi kebencian, atau yang kita masukkan firman Tuhan? Ketika firman Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kita, Alkitab katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Saudara ingin berhasil dalam segala hal, tapi saudara tidak punya waktu merenungkan firman. Saudara tidak punya keinginan merenungkan firman. Rasanya tidak mungkin. Ketika kita merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh setiap hari, firman itu akan menuntun langkah-langkah kita. Firman itu yang akan menuntun keputusan-keputusan kita. Firman itu yang akan menuntun setiap respon-respon kita. Setiap langkah, keputusan, respon dan perkataan kita itu mengandung konsekuensi. Ketika semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita putuskan, semua berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang membuat hidup kita berhasil dalam segala hal. Luar biasa minggu ini. Minggu lalu kita belajar tentang komunikasi yang menyegarkan. Bagaimana kita punya waktu dengan Tuhan. Di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap keputusan kita, kita libatkan Tuhan. Tuhan, apa maumu atas ini, atas sekolahku? Apa maumu atas keluargaku? Apa maumu atas pekerjaanku? Apa maumu atas pelayananku? Ketika kita punya komunikasi yang intim dengan Tuhan, disitulah kita melihat mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat. Saya tidak perlu bicara bagaimana Tuhan membuat mujizat dalam gereja ini, saudara. Saudara, itu dimulai dari mana? Ketaatan kepada kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin di masa pandemi ini kita bisa bangun gereja? Sudah habis 500-an juta, saya hitung-hitung, saudara. Dan masih kurang sekitar 100-an juta lagi, 150-an juta. Tapi saya percaya kalau 500 juta Tuhan sudah sediakan, ke depan pasti Tuhan sediakan. Bahkan di masa-masa sulit pandemi ini kita dipercayakan membangun gereja di penjara. Kita sudah punya uang lebih kurang 40-an juta, sama keramik sudah ada. Mulai tanggal 12 kita mulai mengerjakan pembangunan gereja di penjara. Semua dimulai dari mana? Mengerti kehendak Tuhan. Ketika Tuhan bilang oke jalan, kita jalan. Ketika Tuhan bilang jangan jalan, ya jangan jalan. Kadang kita ini Tuhan suruh jalan, kita nggak jalan. Tuhan suruh nggak jalan, kita jalan. Akhirnya kita babak belur. Penting komunikasi yang menyegarkan. Kalau semuanya ini kita lakukan, saya percaya tidak peduli corona ini sampai berapa lama, tidak peduli ekonomi ini sejauh mana sampai terpuruknya, ya kita doakan supaya ekonomi pulih. Tapi saya percaya orang yang melekat sama Tuhan, dia tidak hidup dari keadaan, dia hidup dari pemeliharaan Tuhan. Amin. Dia hidup dari pemeliharaan Tuhan. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak hidup dari musim panas, musim dingin, musim kemarau. Tidak. Dia tidak peduli apakah itu musim panas, musim dingin, musim kemarau. Dia nggak pusing. Karena dia tahu dia hidup di dalam sumber kehidupannya, yaitu mata air. Pertanyaannya, maukah kita hidup di dalam sumber kehidupan itu? Minggu ini kita belajar tentang tidak cuma sekedar berkomunikasi, saudara. Akrab. Akrab. Apa yang kita baca tadi, saudara, ini menarik, saudara. Tuhan itu ketika dia mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dia tidak hancurkan Sodom dan Gomora sebelum dia kasih tahu kepada Abraham. Abraham, aku ingin hancurkan loh itu Sodom. Tuhan bilang, masa sih saya gak kasih tahu rencanaku sama Abraham? Bukankah dia sahabatku? Bukankah aku punya rencana atas hidupnya? Bukankah aku pingin lewat Abraham bangsa-bangsa diberkati? Tuhan minta izin dulu. Bahkan kalau saudara baca nanti, dia bernegosiasi dengan Tuhan.
Karena di Sodom dan Gomora itu ada keponakannya yang bernama Lot. Abraham bilang, Tuhan kalau ada 50 orang benar di sana, masa gara-gara tidak engkau perhitungkan yang 50? Oke, kalau ada 50, saya tidak akan buang, tidak akan hancurkan, kata Tuhan. Terus kalau ada 40, saya tidak akan hancurkan. Sampai akhirnya 10. Di situ pun Tuhan tidak temukan. Sedemikian akrabnya Abraham dengan Tuhan. Ketika Tuhan mau menjatuhkan hukuman pun, Tuhan harus ngomong dulu sama Abraham. Saudara, luar biasa saudara. Luar biasa. Bukankah Abraham ini bapak orang beriman? Iman kita dimulai dari Abraham. Ya kita harus mengikuti Abraham. Tuhan ingin akrab dengan kita. Saudara, saya percaya setiap kita yang ada di sini, kalau bisa akrab dengan presiden, wow, saya yakin hidup saudara akan luar biasa. Setuju? Saya punya keluarga, dia akrab dengan pejabat-pejabat tinggi negara, saudara. Karena dia akrab, dia nggak takut apapun juga. Bukan cuma tahu loh ya, akrab. Dia dapat proyek. Waduh, luar biasa proyeknya saudara. Karena akrab. Saudara kebayang nggak kalau saudara akrab dengan Tuhan? Saya cukup akrab dengan ada beberapa pengusaha saudara. Akrabnya pun tidak akrab-akrab banget saudara. Tidak. Ya karena saya hamba Tuhan, saya nggak mau kesannya menjilat sama pengusaha. Saudara tahu, ketika saya dekat sama orang pengusaha, ketika dia tahu kami sakit kemarin, kena COVID saudara, kami tenang-tenang, dia yang bingung. Bingung ngirimin makanan, bingung ngirimin vitamin, bingung ngirimin uang. Puluhan juta. Pengusaha. Itu manusia, saudara bayangkan kalau Tuhan yang akrab dengan saudara. Come on. Seringkali saya temukan kita rela merusak hubungan kita dengan Tuhan demi hubungan kita dengan orang lain. Seolah-olah manusia itu lebih penting daripada Tuhan. Tapi kita berharap mujizat Tuhan. Kita lebih menjaga perasaan teman kita, kita lebih menjaga perasaan keluarga kita daripada kita menjaga perasaannya Tuhan. Apa yang bisa teman kita lakukan kalau Tuhan bilang tidak? Mari kita berpikir sejenak. Kenapa hidup saya tidak bisa maksimal? Karena tidak tahu apa yang terpenting dalam hidup ini, saudara. Kita mengutamakan yang tidak utama, tapi kita membuang apa yang penting. Akrab dengan Tuhan. Saudara, sejak semula Allah ingin menjalin hubungan dan komunikasi yang akrab dengan umatnya. Kalau saudara baca dari kitab Kejadian nanti bagaimana Tuhan pagi-pagi datang menghampiri Adam, berhubungan komunikasi. Tuhan itu pingin dekat sama kita. Saudara tahu kenapa sih Yesus sampai mati di atas kayu salib? Tujuannya cuma satu, saudara. Karena Tuhan ingin dekat dengan kita. Dosa telah memisahkan kita dari Tuhan. Begitu Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab katakan tirai bait suci terbelai dua. Artinya apa? Hubungan kita dengan Tuhan sudah bisa lagi akrab seperti Adam dan Hawa, belum jatuh ke dalam dosa. Makanya saudara, di dalam perjanjian baru Tuhan katakan kita memanggil dia Bapa. Hubungan yang sangat-sangat indah. Kalau kita lihat di Alkitab, perhatikan ini. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia.
Dia sebagai bapa, kita sebagai apa saudara? Anak. Ada kebiasaan yang saya sangat nikmati dengan anak saya, khususnya Joseph saudara. Gaby waktu dia masih kecil saya lakukan, tapi karena dia sudah remaja saya harus hati-hati. Tapi Joseph sampai sekarang dan mungkin nanti sampai tua saya akan lakukan itu. Lagi asik dia main, saya cuma bilang gini, Bang, dia sudah tahu itu. Dia langsung peluk saya. Kita berpelukan sekitar 1-2 menit saudara. Cuman berpelukan. Terus dia cium saya dan bilang, I love you papi. Aku bilang, I love you nak. Itu tiap hari kami lakukan. Anak dan bapak itu seperti itu saudara. Dan ketika saya peluk dia, ketika saya peluk anak saya Gaby, detak jantung saya ini ada kasih yang mengalir. Saudara tahu, bapak itu ingin memeluk saudara. Sampai saudara bisa mendengar detak jantungnya dan berkata dengan lembut, I love you so much. Ketika engkau mendengar itu, saya mau kasih tahu, semua ketakutanmu itu rontok. Semua ketakutanmu itu hilang. Itu saya lakukan setiap hari sama anak saya. Bahkan satu hari bisa 4-5 kali. Setiap malam kami berdoa bersama. Kami gantian berdoa. Kalau hari ini saya, besok Kak Mary, besoknya Gaby, besoknya Joseph. Gantian kami berdoa. Kami berdoa buat malam hari itu, bersyukur sepanjang hari. Berdoa buat malam hari supaya Tuhan lindungi. Berdoa buat semua keluarga, berdoa buat semua jemaat. Kami gantian. Setelah selesai kami doa, anak saya cium saya dan peluk, I love you papi, I love you mami. Kami juga bilang I love you nak. Si Joseph sama si Gaby saling cium bilang I love you kak, I love you adik. Waduh, surga turun. Saudara tahu, Bapak ingin seperti itu sama kita. Dia ingin datang di tengah-tengah kesibukanmu, dia memanggil dan berkata, nah aku di sini. Seharusnya begitu dia bilang, dia lirik saja, kita sudah tahu dan kita peluk dia. Seperti anak saya Joseph. Sesibuk apapun dia. Begitu saya bilang, Bang, dia langsung lirik. Dia sudah tahu itu, dia langsung peluk. Saudara tahu Tuhan ingin seperti itu. Di tengah-tengah kesibukanmu, kau bisa dengar, nak, aku ingin bersekutu denganmu. Tinggalkan semua Tuhan. I love you. Wow. Tidak ada yang lebih indah di dunia melebihi ini. Serius. Mungkin kau belum mengalami. Tapi begitu kau alami ini, itu luar biasa. Tuhan sebagai gembala, kita sebagai apa? Domba. Saudara tahu, saya pernah kirim video seorang gembala domba di daerah Austria atau di mana itu. Ada ratusan atau ribuan dombanya itu. Siapapun yang memanggil dombanya, walaupun suaranya persis dengan suara gembala, dombanya gak ada yang reken. Pernah ya dapat video itu ya? Tapi begitu sang gembala datang dan memanggil, dia datang, semua turun dari gunung. Itu berbicara apa? Ada hubungan ikat batin antara gembala dan domba. Kita domba, Yesus gembala. Masihkah kita bisa mengerti ketika dia bersiul memanggil kita? Atau kita lebih gampang mengerti perasaan orang daripada perasaan Tuhan? Pokok anggur dan ranting. Saudara tahu apa yang terjadi pada pokok itu menentukan ranting. Satu saat
Kalau saudara tahu ada mangga dulu di depan rumah kami, itu mangga sudah lama tidak berbuah. Begitu kami datang itu berbuah, bukan karena kami datang berbuah, tapi kalau saya tidak salah ingat, karena itu sudah hampir 10 tahun. Ada orang yang bilang, pokok pohonnya itu dikasih paku kah atau diapa katanya. Tahun depannya berbuah. Kondisi pokok itu menentukan ranting. Ya kita gak usah ragukan lah kondisi Tuhan Yesus sebagai pokok. Kalau kita melekat dengan pokok, Alkitab katakan, maka ranting pasti berbuah. Betul? Kenapa hidup kita gak berbuah? Karena kita tidak melekat dengan pokok anggur. Ada hubungan yang erat, bahkan Alkitab katakan kalau pokok anggur tidak melekat dengan ranting, ranting akan menjadi kering, dipotong dan dibakar. Tuhan selalu berbicara tentang hubungan, relationship. Salib itu berbicara hubungan. Hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Makanya kekristenan itu tandanya salib. Karena Tuhan berbicara relasi. Seberapa penting relasi bagi saudara? Tuan dan hamba. Hamba yang baik, dia tahu perasaan tuannya. Dia tahu. Dia tahu. Mempelai pria dan mempelai wanita. Saya tidak banyak jelaskan ini karena saya selalu sering kasih ilustrasi ini. Kalau hubungan suami istri itu baik saudara, suami itu akan mengerti arti lirikan suami, arti lirikan istri. Istri itu akan mengerti arti batuknya suami. Kopi datang. Pisang goreng datang. Betul apa betul? Ada hubungan emosional. Bahkan ketika pasangan ngelirik gini aja sudah tahu, waduh ini pasangan gak suka ini. Masihkah saudara bisa merasakan lirikannya Tuhan? Atau Tuhan sudah pelototin, sudah bentak-bentak kita gak dengar? Tuhan berbicara hubungan. Hubungan yang Tuhan inginkan adalah hubungan yang akrab, komunikasi dua arah. Kejadian 18 ayat 17 sampai 18 tadi begitu menarik kalau saudara renungkan ini. Tuhan yang maha besar, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang maha agung, yang maha kuasa. Kok bisanya mengatakan gini, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Saudara bayangkan kalau Tuhan berkata gini, berpikirlah Tuhan, masakan aku akan menyembunyikan kepada Free Natal, kepada Christian, kepada Pak Gibson, kepada Bu Ani apa yang harus kulakukan? Halo, bayangkan kalau Tuhan katakan, berpikirlah Tuhan apakah aku akan menyembunyikan apa yang akan kulakukan. Janganlah kita tahu apa yang Tuhan lakukan bagi Indonesia. Janganlah kita tahu apa yang Tuhan ingin lakukan atas kota Tulungagung. Minimal Tuhan kasih tahu kepada kita apa yang akan Dia lakukan terhadap hidup kita, terhadap keluarga kita. Betapa bahagianya kita. Wow. Tapi Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Saya bukan ingin memuji diri, bukan. Tuhan jauhkan itu. Tapi seringkali dalam hidup saya, Tuhan kasih tahu apa yang akan terjadi sama pribadi jemaat. Bahwa si A akan mengalami ini, si B akan mengalami ini, si C akan mengalami ini. Kadang saya bilang, Tuhan,
Bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi? Bernegosiasi dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, coba lihat, kamu sudah tegur pun dia belum bertobat. Kalau dia bertobat seharusnya itu bisa dihindari, kata Tuhan. Sering. Dan ada banyak jemaat di tempat ini yang pernah mengalami itu. Tuhan tidak akan sembunyikan apa yang akan dia lakukan kalau engkau sahabatnya Tuhan. Sampai ada orang bilang gini sama saya, Kak Fri ini mengutukin saya. No. Kak Fri ini kayak dukun aja. Apa karena mamanya dulu dukun? Oh no. Dukun aja tahu apa yang akan terjadi besok. Masa Tuhan tidak tahu? Masa dukun lebih pintar dari Tuhan? Kalau orang Kristen seperti ini, engkau gak butuh dukun lagi. Memang gak perlu dukun. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Siapa di sini mau jadi sahabatnya Tuhan? Angkat tanganmu. Tuhan, dengar, lihat kerinduan mereka ingin menjadi sahabatmu. Bukakan kehendakmu bagi mereka. Bukakan. Ini hubungan yang Tuhan inginkan. Hubungan timbal balik. Komunikasi dua arah. Saudara, perhatikan. Ini yang banyak orang tidak tahu. Apa bedanya agama dengan kekristenan? Saya selalu katakan Christianity is not religion. Christianity is the way of life, gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidupnya Tuhan. Bagaimana kita menghidupi gaya hidupnya Tuhan ketika kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Kekristenan bukan agama. Yesus naik ke sorga, agama Kristen belum ada. Jadi kalau saudara hanya terjebak kepada agama, saudara salah. Kristen bukan sekedar agama, tetapi relasi dengan Tuhan. Apa bedanya agama dengan kekristenan? Agama hanya membutuhkan liturgi, ritual. Kekristenan berbicara relasi dengan Tuhan. Satu-satunya agama di dunia yang memanggil Tuhannya Bapa itu cuman Kristen. Satu-satunya. Cuman Kristen yang memanggil dia Bapa. Agama membutuhkan perantara, membutuhkan mediator, membutuhkan tokoh agama. Kekristenan tidak butuh mediator. Jadi sebenarnya saudara tidak perlu datang, Kak Fri doakan ini, Pak Pendeta doakan ini. Engkau bisa masuk langsung ke kamarmu dan engkau memanggil dia Bapa. Dan sampaikan kepada Bapamu yang mengasihi engkau. Terus tokoh agama gunanya apa? Panggilan kita hanya memuridkan, mengajari saudara bagaimana bisa berkomunikasi dengan Tuhan, menunjukkan contoh kepada saudara bagaimana bisa berhubungan dengan Bapa kita. Agama digerakkan oleh hukum, syariat, makanya hukum Taurat. Tapi kekristenan tidak digerakkan oleh hukum. Kekristenan digerakkan oleh kasih. Hukum di dalam kekristenan cuma ada dua. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukumnya kita. Kalau saudara masih terjebak di hukum, saudara hanya terjebak di agama. Yesus tidak mati untuk itu. Yesus tidak mati untuk mendirikan agama. Makanya jangan heran Tuhan izinkan corona ini sampai gak ada gereja yang buka, supaya kita bisa berkomunikasi sendiri dengan Tuhan. Terus apa perlunya seperti ini? Perlu. Alkitab katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah.
Karena lewat pertemuan ini kita bisa berkumpul menyembah Tuhan bersama-sama. Kita bisa saling berkomunikasi, punya kesempatan mengasihi sesama saudara. Dibentuk melalui teman-teman segereja. Karakter kita dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau saudara di sini nyembah Tuhan, di rumah gak menyembah Tuhan, percuma saudara. Percuma. Saudara hanya terjebak kepada agama. Makanya hidup kita gak berubah. Tidak banyak orang Kristen tahu tentang hal ini. Kita terjebak kepada agama. Saya tidak terlalu bangga kalau ada tiba-tiba orang dari agama lain pindah ke Kristen. Kau pindah dari agama lain ke Kristen, kalau hubunganmu dengan Tuhan gak beres, sama aja. Kau akan jadi batu sandungan bagi kekristenan. Batu sandungan. Buat apa? 3 pelajaran makna yang sesungguhnya dari komunikasi dengan Tuhan. Saya akan singkat ini. Yang pertama, waktu doa adalah waktu yang tepat mengetahui kehendak Tuhan. Kalau saudara baca tadi dalam Mazmur pasal 46 ayat 11, ada sebuah kata dikatakan, diamlah dan ketahuilah. Diam. Doa itu, komunikasi itu, ada kalanya kita ngomong sama Tuhan, Tuhan mendengar. Ada kalanya kita diam, izinkan Tuhan berbicara. Izinkan Tuhan berbicara. Seringkali kita tidak berdoa dengan Tuhan, kita hanya laporan. Coba bayangkan, ya, saya ini punya pergumulan nih. Saya punya pergumulan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah teman, masalah pekerjaan, macam-macam. Saya datang sama Mas Hendrik. Mas Hendrik, aku ini punya masalah. Rumah tanggaku gini. Keuanganku gini. Aduh, pekerjaanku gini. Hubunganku dengan si A gini. Udah ya Mas Hendrik ya, pulang. Saya mau tanya, kira-kira Mas Hendrik yang ada dalam pikirannya apa? Wis gendeng iki. Betul apa betul? Betul apa betul? Halo? Dia belum kasih solusi, dia kita udah tinggalkan. Saya mau tanya, saudara kayak kita atau tidak sama Tuhan? Tuhan, suamiku Tuhan gini Tuhan, gini Tuhan, anakku gini Tuhan, pekerjaanku gini. Tuhan masih bilang gini loh nak, buat suamimu. Loh kok udah gak ada? Loh, makanya engkau tidak pernah menemukan jalan keluar atas masalahmu. Engkau tidak berdoa, engkau hanya laporan. Seolah-olah Tuhan itu pesuruhmu. Harusnya kan ketika kita punya masalah, Tuhan gini, kasih waktu sama dia. Tuhan, apa sih maumu buat suamiku ini? Nanti Tuhan bilang, udah gampang. Setiap hari dia kasih kopi. Gak usah mengomel-ngomel terus, biarin aja, kasih aja. Gak usah ngomeli, semakin omeli semakin gak bertobat. Begitu manut, bertobat. Betul apa betul? Suami paling senang ini. Masalah pekerjaanku gimana Tuhan? Tuhan kasih tahu gini loh. Kenapa sih kamu itu pekerjaanmu jadi rusak? Mungkin Tuhan bilang, oh kamu negatif thinking terus. Semua kamu nilai orang negatif. Semua kamu rasani. Gimana kamu bisa sukses? Tuhan bertobat. Jadi enggak? Tuhan akan bukakan sumber masalahmu. Kamu cuma laporan, bukan doa. Makanya Tuhan bilang, diamlah. Oke Tuhan, saya diam. So what gitu loh. Nanti Tuhan berbicara lewat orang lain. Tuhan berbicara lewat apa saudara? Nanti saya akan kasih tahu. Di dalam doa, ada saatnya kita berbicara tapi ada waktunya kita diam dan mengizinkan Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita.
Tuhan berbicara lewat apa? Firman. Tiba-tiba Tuhan ingatkan firman-Nya dalam hati kita. Ketika kita diam menyembah, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di sorga pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Loh, berarti saya tidak mengampuni Tuhan. Siapa Tuhan? Si itu. Aduh Tuhan, jangan Tuhan, yang lain boleh lah Tuhan. Yang ini jangan Tuhan, kalau bisa dia cepat mati Tuhan supaya saya bisa mengampuni. Nggak bisa, sengaja saya biarkan dia hidup. Sengaja saya biarkan dia menyakiti. Supaya kau belajar mengampuni. Tapi Tuhan, nggak ada tapi-tapi. Tato. Coba lirik kiri kananmu bilang, bro ampuni. Jangan keras kepala bilang. Tuhan kasih tahu firman. Ketika kita doa, apalagi Tuhan kasih tahu. Banyak. Tuhan ingatkan firman. Orang yang malas itu tiba-tiba muncul. Saudara si perusak. Belajarlah dari semut. Waduh, saya malas. Makanya saya miskin. Ketika kita doa, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti buat Tuhan, bukan seperti buat manusia. Waduh, motivasiku salah selama ini. Tuhan tolong motivasiku, benarkan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan ingatkan, bersyukurlah senantiasa. Sekali lagi kau ucapkan, bersukacitalah dan bersyukurlah. Waduh, selama ini saya ngomel-ngomel, ngedumel, gak bisa bersyukur. Waduh, pelan-pelan diubahkan saudara. Firman. Jadi jangan ketika saya khotbah gini saudara kena di hati. Kak Fri nyindir lagi, nyindir. Bukan, Tuhan sedang berbicara dalam hidupmu. Saya gak mau tahu kehidupanmu mau kepahitan kah? Mau apakah? Gak ada urusan dengan saya. Tapi firman harus saya sampaikan. Apa gunanya saya nyindir-nyindir? Tapi Tuhan sedang berbicara. Ada impresi Tuhan buat dalam hati. Tiba-tiba saudara, aduh, saya kok kasihan ya si A ini ya. Kasihan sekali. Kenapa Tuhan? Kasihan dia. Dia sedang terikat dengan dosa. Apa yang saya lakukan? Doakan dia. Oh Tuhan, saya berdoa buat si A Tuhan. Tuhan kasih impresi. Tuhan kasih lagi impresi si B. Kenapa Tuhan? Dia butuh bantuan. Besok saudara kasih uang. Waduh, kalau saudara alami yang kayak gini, setiap hari hidupmu dari mujizat. Setiap hari saya kasih tahu. Selama ini kita cari beasiswa buat beberapa anak jemaat kita. Saya tidak sebutkan siapa namanya. Karena kondisi COVID ini, donatur kita dari Surabaya memutuskan semua beasiswa itu. Ketika beasiswa itu diputus, saya berdoa, Tuhan gimana ini Tuhan, kasihan anak-anak ini. Saya tahu orang tuanya memang betul-betul kesulitan. Tuhan bilang, gereja harus bayarin itu. Saya kumpulin DPJ minggu lalu. Saya tanya gimana nih, 2 minggu lalu kalau gak salah. DPJ bilang, ya apa kata Pak Frila. Oke, jalan. Terus uangnya dari mana? Pakai uang perpuluhan. Walaupun uang perpuluhan kita gak banyak. Wes, udahlah. Yang penting jemaat bisa sekolah anak-anaknya. Jangan sampai ada jemaat yang gak bisa sekolah anaknya. Begitu saya taat, besoknya saudara, besoknya tiba-tiba salah satu anak rohaniku kirim bukti transfer ke rekening perpuluhan kita. Berapa saudara? Gotio. Cukup bayar uang sekolah mereka 1 semester semuanya 5 juta. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara tahu siapa yang transfer? Dari ujung Indonesia, Papua. Langsung saya bilang sama orang tuanya, bayar uang sekolahmu 6 bulan. Minta sama Cik Swani sebagai bendahara. Karena uangnya sudah ada. Aduh, hebat ya Bapak kita ya.
Halo, kau masih ragu sama Tuhan? Engkau masih lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Engkau lebih percaya kepada manusia daripada percaya kepada Tuhan. Suatu saat pembangunan gereja harus diberhentikan. Kata kata ketua pembangunan. Ada di sini ketua pembangunan. Kak Pri, uang kita nggak ada, Kak Pri. Gimana mau jalan? Saya tanya Tuhan, jalan tidak Tuhan, jalan. Tuhan bilang, jalan, jangan stop tukang. Tiba-tiba ada yang menelpon saudara. Masuk 100 juta. 100 juta. Sampai beberapa minggu yang lalu Bu Ida sebagai bendahara telepon saya. Ada pengusaha telepon dia bilang gini, saudara. Gimana pembangunanmu? Kok kamu gak pernah minta uang sih? Kamu pikir aku pelit, katanya. Loh. Serius? Sampai pengusaha nantang minta, saudara. Ini musim Covid, bro. Cari uang susah. Loh, kok ada-adanya pengusaha? Kok kamu gak minta sih? Kok pikir aku pelit, katanya. Kita kan bukan minta-minta, bos. Tapi kalau Tuhan gerakkan, dia tidak punya kuasa untuk menolak. Amin. Makanya kalau engkau Tuhan gerakkan, engkau tidak melakukan, kau kehilangan yang terbaik dalam hidupmu. Dia tahu ketika dia tidak lakukan itu, dia akan kehilangan berkat terbaik. Berbicara secara audible. Jadi ada 3 cara Tuhan berbicara ketika kita berdoa. Kita mengerti kehendak Tuhan lewat apa? Firman, impresi, sama audible. Tentu audible ini ya jarang saudara ya. Ini udah tingkat tinggi lah ini. Atau anugerah lah, saya gak mau bilang tingkat tinggi. Kayak orang yang audible lebih rohani dari tidak. Ini butuh anugerah khusus saudara. Saya audible itu mungkin cuma 1-2 kali lah ya. Dengar audible suara Tuhan ya. Itu pun saya juga masih ragu apakah itu Tuhan atau bukan. Bisa jadi suara hati saya. Tapi Tuhan pasti berbicara. Yang pertama tadi, doa, waktu untuk mengetahui kehendak Tuhan. Yang kedua, doa adalah waktu yang tepat menyadari siapa kita dan siapa Tuhan. Serta bisa menempatkan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Kadang kita gak tahu diri di hadapan Tuhan, saudara. Gak tahu diri. Kita merasa kita bos, Tuhan pesuruh. Tuhan, kalau Tuhan gak tolong, awas loh ya. Saya gak pelayanan, saya gak ke gereja loh. Tuhan bilang, ada berapa miliar umatku, kamu hilang, no problemo. Dia ancam Tuhan, saudara. Siapa yang pernah ngancam Tuhan? Halo, siapa yang pernah ngancam Tuhan? Bertobat. Tuhan batu, engkau hilang kayak debu. Tuhan batu, tsunami, 100.000 orang habis di Aceh. Karena kita gak tahu diri sama Tuhan. Tuhan katakan, ketahuilah, Tuhan bilang, akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Aku yang mengatur, bukan engkau. Aku yang layak ditinggikan, bukan engkau. Aku yang layak diutamakan, bukan yang lain. Ketika kita doa, kita bisa melihat keagungan Tuhan dan kita hanya tersungkur. Kalau saudara baca kitab Wahyu, para tua-tua itu, Alkitab katakan tersungkur di hadapan Tuhan. Itu mahkota dia lempar. Mahkota berbicara kehormatan, kekayaan, kehebatan, kepintaran. Itu gak ada nilainya ketika engkau berhadapan dengan Tuhan. Biar hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Hanya Tuhan yang mengatur hidup kita. Dan dia ditinggikan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Bukan kita dan bukan siapapun juga. Kadang kita ini sombong banget di hadapan Tuhan.
Baru punya mobil dikit aja biasa aja udah lupa Tuhan. Baru gajinya ratusan juta aja sudah lupa Tuhan. Kok ratusan juta kak? Baru belasan juta aja sudah lupa Tuhan. Begitu kena kanker, Pak Pendeta, tolong doain dong. Nanti kalau sembuh pasti saya ajak ke gereja. Gombal. Saya banyak ngalami gitu. Pak Pendeta, tolong doain rumahku. Ada kasus gitu. Rumahku yang ada di satu tempat supaya laku. Begitu laku 20% tak kembalikan ke gereja. Bila perlu buat Pak Pendeta. Kita pendeta saat itu masih polos-polos saudara ya. Kita doakan dalam nama Yesus. Hilang dia saudara. Hilang. Gak tahu kemana. Gak pernah muncul. Suatu saat muncul saudara. Gimana kabarmu? Baik. Tolong doakan saya ya Pak. Ya aduh. Loh kenapa? Saya itu masukkan uang ke koperasi. 200 juta hilang Pak. Loh uang dari mana? Iya dulu saya itu loh Pak dulu. Ingat gak dulu kita doain supaya rumah saya laku Pak. Laku tak investasikan. Loh kok hilang? Dalam hatiku syukur. Loh kau main-main bawa nama Tuhan. Modiar. Sering saudara. Memang pendeta itu selalu dimanfaatkan ya. Kurang ajar. Biasanya kalau gitu agak-agak nyogok-nyogok. Kirim kue, kirim makanan. Dia kasih permen untuk dapat mobil. Kurang ajar gak? Kadang hati dalam hati. Aduh. Yang gini-gini ini sudah biasa saya bilang. Makanya kalau ada orang janji gini. Kak doain kak. Pokoknya nanti kalau dalam hatiku gombal. Becok ngomong-ngomong kayak gitu. Gombal gue bilang. Pasti gak ditepati. Udah biasa. Tuhan yang ditinggikan. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Tuhan yang ngatur kita. Kita itu hanya debu. Debunya debu. Saudara saya pernah kirim video. Planet jagat raya. Antariksa. Matahari. Matahari aja ada miliaran. Bumi ini seperti debunya debu di hadapan Tuhan. Bumi loh. Belum lagi Tristan. Aduh gak kelihatan saudara. Buminya aja debunya debu saudara. Loh kok gitu kok berani nantang Tuhan loh. Kok beraninya bilang Tuhan pokoknya Tuhan. Aduh kalau udah pokoknya ini kurang ajar ini sudah. Mari kita datang di hadirat Tuhan, sadari Tuhan. Aku hanya hambamu, anakmu. Hanya karena belas kasihanmu aku bisa kayak gini. Engkau yang terutama. Aku ada hanya untuk kepentingan Tuhan. Amin. Terakhir. Doa adalah waktu yang tepat untuk menyerahkan diri dalam iman kepada Tuhan. Di dalam doa, dengan menyadari siapa diri kita, manusia yang penuh keterbatasan, dan siapa Tuhan pribadi yang penuh kuasa dan mengasihi kita, akan membuat kita berkata, Tuhan, aku hidup dari belas kasihan-Mu. Aku hidup dari anugerah-Mu. Gak ada yang bisa saya andalkan. Aku serahkan hidupku, keluargaku, masa depanku, pekerjaanku hanya ke dalam belas kasihan Tuhan. Sehingga gak ada kesempatan untuk kita sombong. Only by His grace. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari saudara. Kenapa kita orang sombong? Orang sombong tidak bisa berdoa. Orang yang suka berdoa tidak mungkin sombong. Kalau saudara gak suka berdoa, artinya engkau tidak butuh Tuhan. Engkau sombong. Kalau engkau suka berdoa, itu artinya engkau tidak berdaya atas hidupmu. Engkau tidak bisa mengendalikan hidupmu. Engkau butuh anugerah Tuhan. Makanya engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan dan berdoa. Makanya lihat orang yang tidak suka berdoa, hidupnya itu gak jelas saudara. Gak jelas saudara. Karena sombong
Alkitab katakan Tuhan menentang orang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala kita. Kita menghadap hadirat Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, mungkin selama ini engkau merasa engkau tidak butuh berdoa sehingga engkau capek. Mari pulihkan kembali hubunganmu dengan Tuhan. Tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup ini selain ketika engkau terkoneksi dengan Tuhan. Ketika engkau terkoneksi dengan Tuhan, Alkitab katakan kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kau, minta apa saja Tuhan akan berikan. Mari kita minta ampun sama Tuhan kalau selama ini kita terlalu sombong. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan hikmat kita sendiri, bahkan kita mengandalkan manusia. Sehingga kita merasa berhak untuk ditinggikan, merasa berhak untuk dihormati, merasa berhak untuk diutamakan. Padahal hanya Tuhan satu-satunya yang layak untuk ditinggikan. Hanya Tuhan. Karena Dia yang punya segalanya. Mari kita berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Panggil Dia Bapa. Dia Bapa yang mengasihi engkau. Dia Bapa yang sudah menebus kita, menyelamatkan kita lewat pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dia mau kita punya hubungan yang intim dengan Dia, bersekutu setiap saat, memanggil Dia Bapa, menuntun langkah-langkah kita. Bapa, lihat hati kami, kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Tolong kami. Jangan biarkan kami dibutakan oleh pikiran kami. Jangan biarkan kami dibutakan oleh kesombongan kami. Hanya Engkau yang kami butuhkan. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Kasih mula-mula itu membakar kembali hati kami, memenuhi hati kami. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa
kuasamu di kota tercinta, kotaku tunduk agung. Ku berdoa tunduk agung, penuh kemuliaanmu, tunduk agung bagi kemuliaanmu. Bapa, kami datang membawa bangsa ini di hadapan-Mu, bangsa Indonesia, kota Tulung Agung. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau mati menebus dosa semua umat manusia, termasuk menebus dosa bangsa ini. Karena itu kami merendahkan hati kami, memohon belas kasihan Tuhan. Pulihkan Indonesia, bawa bangsa ini untuk berbalik kepada Tuhan, bawa bangsa ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Bawa bangsa ini percaya kepada Tuhan, biar ada kebangunan rohani atas bangsa ini. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan, pulihkan umat Tuhan, biar gereja menjadi jawaban atas permasalahan di bangsa ini. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, semua anggota MPR, semua anggota DPD, semua anggota DPR, semua anggota DPRD Tuhan, semua Tuhan para menteri dan staf-stafnya, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa Tuhan, RT, RW, semua pegawai negeri sipil, semua pegawai BUMN, semua orang-orang yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini. Kami mohon, jamah mereka, hikmat bijaksana Tuhan, takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Segala rancangan orang jahat atas bangsa ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biar digagalkan di dalam nama Yesus. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan menjadi berkat, menjadi terang. Sama seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, sama seperti Engkau memakai Yusuf. Pakai mereka menjadi perwakilan Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan di bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan. Pulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Pulihkan bangsa ini dari krisis ekonomi. Terus pulihkan bangsa ini dari krisis moral. Biar bangsa ini memuliakan Tuhan. Berkati TNI, Polri, para medis, semua dokter, semua perawat, semua bidan, semua analis, semua orang yang bekerja di rumah sakit, semua orang yang bekerja di puskesmas, poliklinik, semua orang yang menangani COVID Tuhan, gugus tugas, semuanya kami serahkan ke dalam anugerah Tuhan. Sertai, lindungi mereka, berkati mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera. Berkati mereka. Terima kasih. Semua pasien COVID yang ada di bangsa ini, biar mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus dan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan bangsa Indonesia, kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melawat dan memulihkan kami. Firman-Mu itu memerdekakan setiap kami. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Kami minta penyertaan perlindungan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas permasalahannya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Lindungi umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Pakai kami sepanjang minggu ke depan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa Pak Bambang, Bu Bambang beserta seluruh keluarga besarnya ke dalam anugerah-Mu, pemilik tempat ini Tuhan. Tuhan, kami minta perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Bungkus untuk rapat mereka dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Jauhkan mereka dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun
mereka masuk ke dalam rencanamu, ke dalam kebenaran demi kebenaranmu. Berkati mereka, berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaranmu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Jagai, lindungi, bawa mereka mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada kedua hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun berada, di masa-masa sulit ini, biar sepanjang minggu ini Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berkati semua karyawannya, lindungi dari COVID-19 Tuhan. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ya Allah Immanuel yang selalu beserta kita. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang yang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, tidak boleh salaman, langsung pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami